Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi Syukurillah, mahasiswa ilmu komunikasi di UIN Suska Negeri Riau, Pekanbaru. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sabar. Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar. Dalam ayat-ayat ini, di antaranya Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk terus bersabar." Quran Surat Ali Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi, bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar orang berkata dengan perkataan, "Sampai kapan kita bersabar?" Bahkan mungkin ada orang yang berkata, "Kesabaran aku sudah habis." Dan banyak perkataan yang mirip seperti itu. Subhanallah, saudara. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau berkata, "Sesungguhnya akan muncul as-sarah." Hadis riwayat Muslim nomor 1843. Siapa itu as-sarah? Yaitu pemimpin yang mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada kata Rasulullah, "Bersabarlah kamu. Sampai kapan? Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud." Hadis riwayat Muslim nomor 3. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaga Haud, sesuai dengan hadisnya. Manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah cobaan, ujian dengan berbagai macam ragamnya. Ada orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada juga Allah menguji hamba-hambanya dengan kekayaan. Masing-masing diuji dengan kesabaran. Orang-orang yang menderita dengan sakit diuji dengan kesabaran untuk menghadapi sakit. Orang-orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabaran dengan kekurangan harta. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah dengan kekayaan dan bagaimana dia menghadapi syahwatnya. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia, dalam kehidupan dia, dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita salat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, berjudi, dan melarang berbagai macam larangan-larangannya. Sampai kapan? Jawabannya satu, seperti yang tadi, sampai hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata sampai kapan kita bersabar untuk salat? Misalnya ada orang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya, jadi saya salat pun ada batasannya dong. Subhanallah, tidak ya wahai saudaraku. Kita sabar sampai akhir hayat. Selama itu kita beriman kepada Allah, yang kita butuhkan hanyalah kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sabar bagi keimanan laksanakan kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sebagian badan tidak akan hidup tanpa kepala. Demikian pula iman tak pernah hidup tanpa kesabarannya. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat kita. Selama kita hidup, kita harus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian. Ujian. Allah pernah mengatakan, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah juga beriman, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka berkata, kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah.
Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kembali kepada Allah. Apakah pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita untuk kesabaran, maka semakin pula kita terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar, itu rupanya menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya. Dan anehnya apabila ada orang yang berkata dan menunjukkan kesabaran saya sudah habis, itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu kondisi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ia harapkan di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan pahala akhirat dan surga yang didambakan kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka bersabarlah sampai kamu ketemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pidato singkat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.